Rasman si kura-kura ninja yang nggak punya batang leher, yang tenggorokannya nggak kelihatan, yang mirip kayak siluman. Yang ketiga, pakai strategi. Ya, pakai strategi dan jangan banyak bacot. Rasman jangan lupa, dia masih tersangka di kejaksaan atas laporan saya. Perseteruan panas yang terjadi antara Rasman dengan Hotman menarik perhatian sejumlah kalangan. Tidak terkecuali Nikita Mirzani yang ikut senang saat mendengar kabar kasus yang dihadapi Rasman akan segera disidangkan di Kejaksaan Tinggi Jakarta Utara. Kedatangan Rasman untuk dilakukan cek kesehatan dan sidik jari membuat Nikita percaya diri jika Rasman akan segera ditahan. Demi keinginannya itu pula dan ingin melihat Rasman ditahan, Nikita Mirzani mengaku akan berdoa agar Rasman segera dilakukan penahanan. Lantas Rasman atas keinginan Nikita yang ingin berharap Rasman segera ditahan? Rasman si kura-kura ninja yang nggak punya batang leher, yang tenggorokannya nggak kelihatan, yang mirip kayak siluman, besok akan dipanggil Mabes Polri bagian cybercrime. Ya, jam 8.30 pagi. Dia akan dites kesehatan dan sidik jari. Biasanya yang udah kalau udah sidik jari plus tes kesehatan dan dikirim ke kejaksaan karena P21 akan masuk ke pengadilan, biasanya akan ditahan 95% fix. Jadi malam ini gue akan sholat tahajud guys. Gue akan bangun jam 2 atau jam 2 lewat dikit untuk sholat tahajud, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Rasman si kura-kura ninja yang bau lambung, yang bau napasnya kayak sampah, yang suka preskon warawiri ngomong gak jelas, yang suka menyurati Kapolda, Kapolres, Propam dan lain-lain agar dipenjara. Ya Allah, kabulkanlah doa hamba ini ya Allah. Kabulkanlah doa hamba ini ya Allah. Ada yang berdoa juga aku masuk penjara ya. Lolos karena Allah menolong saya dan dasar saya kuat untuk membela diri. Yang kedua, saya berusaha untuk lebih baik daripada mereka-mereka yang menganggap dirinya paling benar. Yang ketiga, pakai strategi. Ya, pakai strategi dan jangan banyak bacot. Bagi saya, menghadapi satu masalah itu udah masa lalu bagi hidup saya. Dan kalau sekarang dihadapkan, saya akan hadapi. Banyak orang yang bertanya, Rasman apa sih jimatnya? Jimat saya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya yakin di pengadilan pun nanti urusan Hotman saya akan bebas. Dan saya akan bebas. Dan yang terjadi satu-satu yang zalim ke saya dapat masalah. Dan hidup ini tabur tuai. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Berdasar banget. Tidak ada yang tidak berdasar. Semuanya sangat berdasar dan dasar saya kuat. Untuk saya bisa dibantu gitu. Ya. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rasman, dari dulu saya begitu, 12 laporan polisi selesai tinggal satu doang. Gak masalah bagi saya, kan buktikan nanti bahwa itu tidak kena saya. Ya, bahwa iklim hakim yang akan kita buktikan buka-bukaan. Saya akan buka semua bagaimana dugaan chat mesum, hubungan antara mereka dan ini, antara Hotman dengan iklim hakim, saya akan buka nanti semuanya di pengadilan. Seluruh wartawan kita undang untuk meliput live semuanya secara utuh, oke? Rasman jangan lupa, dia masih tersangka di kejaksaan atas laporan saya. Jangan lupa. Dan selama ini saya kurang perhatian. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera limpah ke pengadilan. Aku pengen dia segera duduk jadi tersangka dengan botaknya itu. Terdakwa. Yang jelas, halo Rasman, kau jadi masih tersangka di kejaksaan Kejati DKI. Mudah-mudahan kau segera jadi terdakwa. Mudah-mudahan. Itu yang saya harapkan dalam waktu dekat. Ya. Mudah-mudahan kau akan jadi terdakwa segera di pengadilan negeri. Mudah-mudahan kasusnya segera limpah. Dari dulu yakin, gak yakin, dari dulu kan gitu. Bentar lagi dia yang bakal nyusul. Hotman pun, kau tunggu bagianmu. Selesai urusan ini, ku kejar kau. Ya NM urusan dia sama saya. Gini ya, NM ini saya nggak ada masalah dengan dia, lucu-lucu aja. Saya bantu Padel kok saya diserang-serang.
Itu dulu. Terus saya dilaporin lagi. Terus live bahas-bahas Rasman. Ya fokus saja ke Fadel. Ujung-ujungnya kan melebar ini dia dengan saya kan. Ya, kalau saya siapa aja. Mereka belum tahu sejarah hidup saya. Aduh, saya ini dari bawah benar bro. Lapis bawah sampai saya syukur pada Allah. Dan Allah nambah kemuliaan, perlindungan, kekuatan bagi saya. Gak ada masalah bagi saya. Saya terkenal se-Indonesia bahkan mancanegara ini. Saya syukuri di luar pikiran saya. Karena itu bagi saya, Allah memberi kemuliaan kepada hambanya. Kapan saja dia bisa berikan, tapi kapan saja bisa dia tarik. Artinya kemuliaan itu harus kita jaga dan kita lakukan. Saya bukan manusia bersih, saya juga banyak dosa. Tapi berusaha lebih baik dari mereka yang suka menabur dosa untuk memfitnah orang lain. Konflik panjang antara Rasman dan Hotman seperti tidak ada habisnya. Perseteruan sengit di antara keduanya disebut-sebut tidak lepas dari ego masing-masing pihak, baik Rasman maupun Hotman. Padahal, jika dilihat lagi kasus keduanya yang berujung saling lapor, awalnya bermula dari upaya Iklim Hakim yang melaporkan Hotman dengan dugaan tak senonoh, yakni pelecehan. Iklima pun menggandeng pengacara Rasman untuk melaporkan Hotman. Hotman yang geram dengan tindakan Rasman balik melaporkan Rasman dan Iklim Hakim. Lantas, akankah Iklim Hakim ikut terseret ke dalam pusaran kasus lebih jauh usai terlibat perseteruan tak kalah sengitnya dengan Rasman hingga berujung kekecewaan? Saya digambarkan seolah-olah saya ini dengan Iklim Hakim ini posisinya sama. Dia upload, saya upload. Dia memposting, dia menceritakan dilecehkan, saya ikut menyatakan dilecehkan. Kalau begitu apa bedanya pengacara sama klien? Saya jelas pengacara pada waktu itu. Ada surat kuasanya. Ada pengacaranya Iklim Hakim, maksud saya, atau Putri Iklim Aprilia. Ada surat kuasanya. Ada saksinya. Ada fotonya dan ada videonya. Tapi anehnya, justru Iklim Hakim mengatakan tidak pernah merasa dilecehkan, tidak pernah beri kuasa, tapi mencabut kuasa. Bagaimana ceritanya surat kuasa ada, dicabut kuasanya? Tapi dia udah telepon Gusti, membujuk supaya mengaku sesuai mau dia. Nah sudah, karena ini sudah 18 bulan bro. Lagian yang urusan berat menurut saya itu udah selesai. Laporan terhadap saya ijazah palsu itu kan harkat martabat saya. Udah selesai. Laporan penipuan penggelapan selesai, yang ini receh. Ya udah kita buka aja di pengadilan. Kira-kira menurut Anda, apakah mungkin Iklim Hakim memberikan chat yang diduga mesum dari Hotman Paris kepada dia, diberikan kepada saya dalam rangka apa kepentingannya? Emang dia siapa? Dia bukan pengusaha. Si Iklim Hakim ini, dia bukan artis terkenal. Saya nggak dapat keuntungan dari situ. Jadi kalau dianggap saya oleh si Hotman mengatakan bahwa saya menjalankan kuasa dengan itikat baik, tidak dengan itikat baik, keliru besar dia. Itikat baik dong. Di mana? Di Grand Cafe, Grand Hyatt, makan jutaan, baju kita belikan, duit minta kita kasih. Terus apa lagi? Mau bunuh diri kita tengokin, istri saya ikut mendampingi. Terus apa? Saya akan buktikan di pengadilan dan saya yakin bebas. Apalagi jurisprudensi 4 orang putusan itu saya sudah lihat, semuanya bebas. Sudah lama saya tersangka. Saya tersangka Maret 2023. Sekarang November 2024, 1 tahun 6 bulan lebih, 1 tahun 7 bulan. Happy aja saya, karena tersangka belum tentu terdakwa belum tentu terpidana. Saya ceritakan dari A sampai Z, istri saya semua tahu cerita tentang saya menangani Iklim Hakim. Keluarga saya di sini dan di Medan tahu. Salah satu contoh, besok mau hari raya Idul Fitri, malam itu Iklim Hakim masih nelpon saya, didengar anak saya dan istri saya bahwa dia katanya nabrak pohon, terus berikutnya dia lagi katanya dikejar di tol. Capek saya dibuat anak itu, mau bunuh diri. Nanti akan saya buktikan. Makanya kemarin dihantam sama istri saya. Bukan dimaki-maki, dihina, bukan. Dia mau bilang, kau maksud kau apa? Kau susah kita tolong. Kok bisa-bisanya kau bilang tidak tanda tangan kuasa, bisa-bisa kau bilang nggak dilecehkan. Terus yang kau kasih ke Bang Rasman apa? Yang kau tanda tangani apa? Ngomong gitu. Dia nggak bisa jawab. Saksi saya lengkap. Maka kau Iklim Hakim akan berhadapan dengan saya di pengadilan.
kau akan debat dengan saya. Dan kau Hotman, kita akan debat habis-habisan. Mulutnya itu perlu dijaga itu orang, ya. Mulutnya perlu dijaga itu, asal ngomong doang, ya. Dia pasti kena, perhatiin, ya. Saya nggak pernah marah seperti ini, tapi kali ini dia harus kena. Ada saksinya. Dia datang ke Polda Metro bersama saya, Ibu Elida Neti, Pak Andar Sitomorang, ada. Kemudian dia buat dumas, ada chat WA-nya minta diwakilkan, ditandatangani, ditiru oleh Saudara Gusti Gunawan Daulay, sudah diberikan kesaksian ini. Kemudian Iklim Hakim menelepon Saudara Gusti Gunawan, direkam. Dia mengatakan, ya tidak pernah mengatakan tidak tanda tangan. Hanya dia minta dibantu dan menjanjikan sesuatu. Ini semua sudah kita sajikan kepada penyidik. Tapi, nah ini tadi, penyidik ini tidak berani bersikap dalam pengertian melihat ini secara utuh. Yang paling aneh, nanti Anda akan lihat sendiri, gelar perkara khusus pasca saya ditersangkakan 2 tahun yang lalu, 1 tahun 8 bulan ini, itu dilakukan dalam perkara khusus permintaan saya, dan di situ banyak beberapa barang bukti yang aneh dan itu berguguran. Oleh karena itu situasi ini harus benar-benar menjadi pembuktian. Sebab saya tidak seperti pengacara yang lain pernah terkena masalah hukum, turut serta misalnya saya di pasal 55 diikutkan, turut serta apanya saya? Dia posting saya, dia minta saya posting kok. Ada chattingannya, ada tanggalnya, ada jamnya. Setelah kita preskon di kantor saya, dia datang lagi, dia masih bertemu saya, masih makan malam, masih minta belikan baju, bajunya warna merah. Setelah kita preskon, kita masih komunikasi, dia mau bunuh diri, ada fotonya semua. Ini menarik. Jadi kalau ada lawyer yang ditahan, kasus yang berbeda, contoh obstruction of justice, menghalang-halangi, dia begini-gini dihukum, itu beda bos. Ini benar-benar menjalankan kuasa. Cuman makin kesini kok jadi begini. Saya mungkin ya semua klien pada tahu saya selalu ikut sama Bang Rasman ketika pertemuan dengan klien-klien. Nah, ketika bertemu dengan si Putri ini, saya selalu ikut. Bahkan dia bilang, Bang, ada lagi Bang yang dilecehkan Bang di belakang saya. Cuman mereka takut speak up. Dia ngomong begitu. Dia menceritakan semuanya gitu loh. Jadi tadi saya ngomong di atas, Kim, kamu kok begini gitu. Kan kita ketemu terus nih, kan kamu cerita ke saya, kamu kirim WA ke saya, kok aku nih nggak sanggup nih sampai kirim-kirim sayatan. Ada ya? Ada. Tangannya apa segala macam. Saya kuatkan gitu kan. Sabar Kim kok. Kita masih ingat kan waktu si Denis kan. Nah mungkin dari situ saya nggak ngerti, nggak paham nggak gimana, tiba-tiba dia gabung di sana gitu, jadi ikut-ikutan mereka gitu kan. Makanya tadi di atas saya ngomong ke Kim, kamu kok begini, kamu kan tanda tangan, kan ada saya, berkali-kali sepertemuan selalu ada saya, kamu nggak ada baju minta beliin, kita beliin, anaknya ikut anaknya ikut makan sama kami semua, kan pada saat itu kami kasihan, menangis tuh kok begini gitu loh, begitu saja. Dan begini statement kata Pak Prabowo, presiden kita, tidak ada yang istimewa. Jadi di sini saya minta keadilan buat suami saya yang menolong membela kliennya. Panasnya perseteruan dua pengacara senior, Rasman dan Hotman, mendapat tanggapan luas dari sejumlah kalangan, terutama para advokat yang menyayangkan Rasman dan Hotman memilih bertarung sampai akhir ketimbang berdamai mengakhiri konflik lama yang tidak ada habisnya. Ya, dan tidak itu saja, status Rasman yang sejak dari tahun 2023 ditetapkan menjadi tersangka, kini masih melenggang beracara menjadi kuasa hukum, membuat sejumlah pihak angkat bicara. Lantas, apakah status Rasman yang sudah ditetapkan menjadi tersangka dan dalam waktu dekat akan menjalani persidangan akan mempengaruhinya sebagai seorang pengacara yang saat ini sedang menangani kasus Fadel? Kalau seperti beliau ya, selaku senior, mereka itu pengacara kan punya karakter masing-masing. Saya karakternya bagaimana, beliau seperti apa, beliau seperti apa, karakter punya karakter masing-masing.
caranya juga menyampaikan masing-masing. Jadi itu sudah karakter masing-masing lah untuk Bang Hotman dengan Bang Rasman. Tapi intinya adalah persoalan-persoalan dinamika mereka ini kan yang sudah lama ya. Jadi kalau memang pada saat memang ada salah satu menjadi tersangka, bukan berarti kuasa itu batal. Ya. Karena kenapa? Biasanya di dalam kuasa itu kan bukan satu orang. Kuasa Rasman, contohnya Rasman, terus ada lagi siapa-siapa, ya kan? Itu belum, ya kan? Karena pun seperti orang ada tindak pidana, ya kan, masih ada proses sebelum diputuskan dia belum bisa contohnya sebagai ASN ya, belum bisa dia dinyatakan dia untuk dinyatakan keluar dari kantor tersebut lah, seperti itu. Jadi sekali lagi saya sampaikan, Rasman kalaupun itu dugaan itu ada, namun dia tetap menjadi kuasanya sama. Tinggal tergantung nanti si kuasanya, ya kan, apakah memang dicabut atau tidak, seperti itu, ya kan. Tapi kan nggak mungkin juga kan pada saat orang itu jadi tersangka, pengacaranya tiba-tiba kliennya itu terus, ya kan, pasti bagaimanapun dia juga kan akan mencabut ya kuasa itu. Biasanya seperti itu. Harapan ya supaya apa ya? Supaya klien itu nyaman. Kalau setiap pengacara itu kan untuk klien itu supaya kliennya nyaman. Ya, nyaman itu tenang, tidak ada persoalan. Setiap persoalan hukum itu dia itu bisa ditanggulangi oleh pengacara. Tapi kalau pengacara jadi tersangka, gimana? Untuk dirinya saja dia untuk menyelamatkan dulu, ya kan? Bagaimana untuk kliennya, seperti itu. Seperti itu. Bukan berlebih baiknya, tapi dia bisa menganalisa sebagai advokat pada saat memang dia menjadi tersangka, prosesnya berjalan lebih baik, ya. Tapi biasanya sih selaku pengacara kan ada tim. Ya, bukannya contohnya Bang Rasman lah, bukan Bang Rasman aja. Tapi kan ada tim bisa. Nah, tinggal tergantung nanti nih pengacaranya, ya kan, apa yang kuasanya. Apakah kliennya ini memang mau mencabut atau tidak, seperti itu. Ya, Rasman Nasution ini kan dia bekerja nggak sendirian. Tentunya kan ada tim pengacaranya juga. Jadi ketika dianya kemudian diputus bersalah atau masuk penjara karena putusan pengadilan, dia kan masih ada anggota yang lain. Si A, si B, si C yang tergabung dalam timnya Rasman. Mungkin namanya saja dipakai untuk pendampingan, tapi Rasmannya tidak muncul. Kenapa? Karena sedang dalam posisi ditahan. Begitu. Ya, pertama-tama saya selaku juga advokat ya merasa miris juga. Harusnya sesama advokat itu saling menghormati, saling menghargai. Tapi ini juga masalah hukum, sehingga apapun yang terjadi, kalau ada yang merasa dirugikan, dia harus juga melakukan upaya dan langkah hukum. Termasuk Bang Hotman yang merasa namanya dicemarkan. Karena itu pada tanggal 10 Mei tahun 2022, Bang Hotman melaporkan Rasman dengan pasal Undang-Undang ITE, pasal 45 ayat 3, junto pasal 27 ayat 3, ya, dengan ancaman hukuman 4 tahun. Jadi sebenarnya begini, restorasi justice, RJ bisa terus dilakukan, baik di pihak kepolisian maupun di kejaksaan, sehingga upaya hukum RJ itu masih bisa dibuka, sehingga kedua advokat ini bisa melakukan perdamaian, bisa menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan. Ini masih ada kesempatan ini. Kalau menurut saya para senior, para ketua-ketua advokat, ayo coba lakukan mediasi kepada dua advokat ini. Ini orang-orang hebat semua, dan Bang Hotman itu juga saya kenal baik, Bang Rasman juga saya kenal baik. Kenapa sih tidak lakukan upaya mediasi? Kenapa sih tidak dilakukan RJ untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan? Tidak hanya dengan Hotman dan Iklim Hakim, Rasman dibuat geram dan meradang, tetapi juga tim penyidik Mabes Polri yang dianggap penuh kejanggalan dalam memeriksa dan menaikkan status dan menyatakan berkas perkara P21 alias lengkap. Rasman menduga ada yang bermain-main dengan oknum penyidik. Karena hal itulah, Rasman menebar ancaman akan menelanjangi penyidik Mabes Polri. Dan berikut kemarahan Rasman. Poin pertama, saya akan buka dengan telanjang bagaimana perilaku penyidik Bareskrim Mabes Polri terhadap saya. Saya akan buka, tolong Pak Kapolri, tolong Pak Irwasum,
tolong Pak Kabar Eskrim, Pak Kadif Propam, Mabes Polri, Bapak Prabowo Subianto, dan Bapak Wakil Presiden Bapak Gibran Raka Buming Raka. Saya akan buka-bukaan tentang perilaku oknum penyidik Bapak, yang selama ini saya menahan diri. Kenapa? Saya sangat terharu ketika diperiksa oleh jaksa penuntut umum. Bayangkan seorang pengacara seperti saya tidak pernah diberikan BAP. Benar kan, Mat? Iya. Tidak pernah diberikan BAP. Termasuk BAP saya sebagai tersangka. Saya minta untuk BAP konfrontir setengah mati. Itu pun diserahkan tanpa ada paraf dan tanda tangan saya. Ada apa ini? Ingat, kalian penyidik. Saya akan kejar kalian. Karena pertaruhan saya hidup mati untuk hukum dan saya tidak takut. Dan saya akan kejar, akan buka sebuka-bukanya di proses peradilan ini. Karena saya merasa sangat dizolimi. Bayangkan, saya meminta dihadirkan saksi yang meringankan, tidak pernah diperiksa. Naik sidik juga tidak diperiksa yang meringankan. Setelah gelar perkara khusus yang kami ajukan lewat pimpinan kami dari Pradi Bersatu, Pak Lecumanan, Pak Boy Kanu, Pak Ade Dermawan, Pak Tobi dan teman-teman yang lain, bersama Bu Ida dan Rahmat dan kawan-kawan yang lain. Barulah ada pemeriksaan saksi ahli dari saya. Baru diperiksai semuanya. Ternyata barang buktinya banyak yang diduga tidak sesuai. Jadi di dalam pikiran saya, yang membuat masalah ini adalah ada dugaan 2 orang. Yang satu mengaku ketika melapor ke saya dan buat preskon, tidak mengenal dia sebagai asprinya. Mengatakan cemburu, anak mangga besar, punya anak janda 1 ditinggalkan di rumah tetangga. Tapi belakangan mengaku mereka pacaran. Yang satu lagi mengaku kepada saya bahwa dia mengatakan dia dilecehkan. Lalu kemudian belakangan bilang tidak ada pelecehan, tidak ada tanda tangan. Padahal ada saksi yang menyatakan itu. Ada Kementerian PPA yang sudah diperiksa. Pak, saya tidak mau berpolemik di kepolisian. Saya tidak mau ribut di kepolisian. Karena di dalam polisi pun banyak orang baik. Laporan terhadap saya, dugaan ijazah palsu selesai. Laporan dan dugaan pidana pencemaran nama baik, maaf, dalam urusan penipuan penggelapan sudah selesai. Yang satu ini, Pak Kapolri, Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, Pak Propam, Cybercrime Mabes Polri yang dipimpin oleh saudari inisial DH, tolong dievaluasi dan dikoreksi. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.